Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan dan karunia-Nya lah kita bisa mengerjakan tugas UAS, yaitu tugas penyiaran Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kita kepada junjungan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan Adinur Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Astuti Ningsi dan teman saya Feni Astika. Kami dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini kami akan mengupas tentang pernikahan dini. Nah, jadi gini, Ti. Kebanyakan dari yang dilihat nih, masa-masa muda pada saat ini tuh kebanyakan melakukan pernikahan di usia yang masih kecil loh. Nah, jadi Reni penasaran nih, apa aja sih penyebab dari pernikahan dini yang kebanyakan dari kalangan anak muda itu melakukan hal itu gitu. Jadi pernikahan dini itu biasanya itu banyak dilakukan dengan faktor ekonomi sosial. Nah, kan banyak tuh di kalangan sekarang anak muda yang melakukan nikah dini. Nah, jadi mereka melakukan pernikahan dini itu karena kekurangan ekonomi dari keluarganya. Nah, mungkin dengan melakukan pernikahan dini, si ceweknya itu bisa dinafkahin oleh suaminya ketika melakukan pernikahan. Nah, jadi untuk mengurangi beban keluarga tersebut. Tapi menurut Reni ya, gini loh, kebanyakan tapi anak muda itu yang menikah di usia yang masih muda, masih kecil gitu ya, masih dibilang masih dini gitu. Kebanyakan mereka rentan kemiskinan. Apa ya berkaitan dengan kemiskinan gitu pernikahan dini? Ya itu tentu berkaitan, karena ya kita lihat lagi dari segi umurnya kan masih muda. Pernikahan dini itu kan tentu yang dilaksanakan oleh anak-anak muda yang masih umurnya itu masih kecil lah, masih belasan gitu. Nah, karena ketika anak muda itu umurnya masih kecil, pasti mereka untuk menafkahi keluarganya itu, untuk menafkahi rumah tangganya itu kan belum stabil, belum Dari finansialnya gitu. Iya, itu belum stabil dari finansialnya itu, sehingga mereka masih ekonominya itu masih lemah gitu. Lain kalau udah lama nanti kan. Nah, kalau Punya udah penghasilan punya gitu. penghasilan banyak ya insya Allah gitu. Terjamin ya. Kira-kira nggak bahaya untuk kesehatan reproduksi perempuan nih, soalnya masih dini banget gitu. Bagaimana pendapatnya? Kalau tentang tubuh, tentang pernikahan ini pada perempuan itu tentu sangat berisiko, karena ketika seorang perempuan melakukan pernikahan dini, pasti fisik mereka itu belum stabil. Belum siap gitu. Ya, dari cara emosional mereka belum untuk melahirkan, untuk salinan gitu, belum terlalu fisik mereka itu belum terlalu kuat gitu, belum terlalu stabil, normal belum. Berarti nanti bisa kemungkinan besarnya akan beresiko untuk bayi gitu. Oh ya. Kalau boleh tahu perempuan apakah tidak berpengaruh untuk pendidikannya juga gitu? Kan pendidikan perempuan itu juga penting, karena pendidikan perempuan itu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya gitu. Bagaimana? Tentu kalau perempuan itu melakukan pernikahan dini, pasti mereka akan berhenti berpendidikan, karena ketika mereka udah berumah tangga itu pasti dia akan memenuhi peran dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri. Nah, karena menjadi seorang ibu rumah tangga itu nggak gampang. Nah, mereka itu harus ngurus bayi, ngurus masak-masak, nyuci, pokoknya banyak banget Gitu deh. ya. Jadi susah kalau berpendidikan terus maksudnya udah berumah tangga gitu. Memang Lanjutin sekolah iya, gitu ya. memang sebagian perempuan itu bisa, tetapi di mana kita harus lihat dulu
perempuan yang kayak gimana, apakah dia yang bisa mengatur waktu? Ya, kalau perempuan yang bisa mengatur waktu ya insya Allah bisa. Nah, tapi kalau tidak ya pasti akan berantakan gitu. Nanti jadi kalau perempuan nih pendidikannya rendah, nah otomatis kayak yang dibilang Mas Tuti tadi. Tapi menurut Reni kalau para perempuan ya mempunyai pendidikan yang tinggi tentu akan lebih berperan untuk mencegah angka dari pernikahan dini tersebut. Benar kan demikian? Iya, tentu benar. Karena ketika kita berpendidikan itu, maka ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus berpikir dulu, karena kita Ya. udah mempunyai ilmu. Nah, ketika kita melakukan pernikahan dini contohnya, Ya. nah pasti kita pikir dulu risikonya itu kayak gimana, gitu. Konsekuensinya Ya, konsekuensinya gitu. kayak gimana. Karena menurut saya ini setiap pilihan ya tentu bakal mempunyai konsekuensinya tersendiri gitu. Jadi bisa disimpulkan dari tadi itu nah kalau kita nikah di usia dini tentunya bakal berpengaruh untuk kesehatan kita sebagai perempuan, juga berpengaruh untuk pendidikan kita, karena tentu kan yang dibilang Astuti tadi, pendidikan perempuan itu kayak madrasah ula untuk anaknya satu generasi gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan untuk kita para anak-anak muda untuk bisa menghindari atau bisa menjaga diri untuk atau menahan diri untuk menyalurkan syahwat kita dulu. Jadi baik untuk kita untuk menyesuaikan dengan usia kita yang udah siap mungkin nanti di usia 20-an ke atas gitu. Nah, Reni, kamu udah paham kan sama pembahasan kita? Ya tentu. Terima kasih untuk tambahan-tambahan yang tadi, mungkin bisa membuka wawasan Reni lebih gitu untuk pernikahan dini, supaya Reni bisa nikahnya nanti di tepat waktunya gitu. Jangan dulu buru-buru, karena ya jodoh kan Ya. udah diatur gitu. Nggak bakal tertukar Iya. kalau emang udah tertakar gitu Iya. kan. Oh, oke. Kita tutup ya diskusi kita pada kali ini. Nah, soalnya saya lagi ada urusan lain. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.